Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di awal pekan keempat bulan Januari tahun 2023. Hari ini adalah hari Senin tanggal 23 Januari tahun 2023 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ketiga dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada hari ini mengambil tema Yesus dan Beelzebul. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Ibrani 9 ayat 15 dan ayat 24 sampai dengan 28. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 6. Bait pengantar Injil diambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 10 dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus 3 ayat 22 sampai dengan 30. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 12 ayat 22 sampai dengan 32 dan Injil Lukas 11 ayat 14 sampai dengan 23. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin tanggal 24 Januari tahun 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 22 sampai dengan 30. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Melainkan, sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus." Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 22 sampai dengan 30 masih meneruskan bacaan Injil pada hari Sabtu tanggal 21 Januari tahun 2023 kemarin lusa yang mengambil bacaan dari Injil Markus 3 ayat 20 sampai dengan 21 di mana Yesus Kristus dianggap tidak waras oleh kaum keluarganya ketika mereka mendengar perkataannya. Kita bisa lihat dalam Injil Markus 3 ayat 21. Yesus Kristus dipaksa keluar dari rumah itu dengan tujuan untuk membungkamnya. Sangat sedih memang jika difitnah oleh keluarga sendiri, karena mereka seharusnya lebih mengerti siapa Yesus Kristus. Sementara para ahli Taurat yang menantikan kesalahan Yesus Kristus langsung mengecamnya kerasukan Beelzebul, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Markus 3 ayat 22. Fitnah yang sungguh keji karena Yesus Kristus disebut mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Fitnah yang sungguh menyakitkan. Manusia normal pun pasti akan tersinggung, bahkan marah apabila dirinya difitnah. Bisa jadi dalam hatinya akan muncul keinginan balas dendam. Tetapi Yesus Kristus menjawab seluruh fitnah tersebut dengan penjelasan logis, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Markus 3 ayat 23 sampai dengan 27, dan tetap yakin dengan dirinya karena ia melakukan karyanya dengan kekuatan Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Dengan menghujat Roh Kudus berarti sengaja menutup-nutupi kebenaran. Orang-orang seperti ini dengan sendirinya tidak dapat diselamatkan, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Markus 3 ayat 29.
karena mereka tidak mau mencari kebenaran dan terus hidup dalam kejahatannya. Kita membutuhkan roh kebenaran untuk dapat hidup benar dan baik di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus, dan agar roh kita dapat merasakan pula pimpinan Roh Kudus, supaya bisa memahami karya kasih Allah Tritunggal Maha Kudus dalam diri Yesus Kristus. Menjadi pribadi yang berbeda cara hidupnya dengan kebanyakan orang memang berat untuk dijalani. Ada banyak tantangan dan hambatan. Tetapi dengan bersandar kepada terang Roh Kudus, maka tidak ada yang dapat menghalangi karya Allah Tritunggal Maha Kudus dalam diri setiap orang. Sahabat Kuntum yang terkasih, Roh Kudus mampu melampaui segala tantangan dan persoalan. Bahkan kekuatan iblis pun tidak akan melampaui kekuatan Roh Kudus. Bacaan Injil pada hari ini kembali mengingatkan kita untuk mempunyai sikap yang menjauhi neraka karena menghujat Roh Kudus dan membangun kesatuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri. Barang siapa bersekutu dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, maka hidupnya berada dalam rahmat keselamatan kekal. Allah Tritunggal Maha Kudus sudah menyatakan dirinya, dan manusialah yang sekarang menanggapi tawarannya itu. Sahabat Kuntum yang terkasih, manusia diberi kebebasan. Yang menerima Allah Tritunggal Maha Kudus, maka hidupnya dalam kesatuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Karena panggilan kita sebagai orang beriman adalah senantiasa bersatu dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Sementara yang menolak Allah Tritunggal Maha Kudus, hidupnya akan terpecah-pecah. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini, dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Kitab 1 Korintus 9 ayat 18 sampai dengan 19. Terima kasih, selamat memulai minggu baru, selamat pagi dan salam.